Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada 3-4 hari terakhir ini kita dihebohkan dengan penyerbuan pasukan Hamas, kode penyerangan Badai Al-Qassam yang dilakukan dini hari. Hanya dalam waktu beberapa jam pasukan Hamas mampu memasuki beberapa daerah pendudukan Israel di wilayah sekitar Gaza. Hanya dalam waktu beberapa jam, pasukan Hamas sudah berhasil menduduki kembali daerah-daerah milik Palestina yang secara masif dijajah, diduduki, membangun perkampungan Yahudi yang semakin mempersempit daerah atau kawasan Gaza di Palestina. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sejarah pendudukan, sejarah penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel di Palestina. Bagaimana Zionis Yahudi Israel menguasai tanah Palestina? Zionis Israel mulai mencaplok tanah Palestina usai Ottoman kalah pada Perang Dunia ke-1. Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa anti-imperialisme, melainkan juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itu adalah kutipan atas pidato Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno dalam pidato perayaan kemerdekaan pada tahun 1966. Pidato itu menjadi penegas jika Indonesia berada dalam satu barisan dengan rakyat Palestina, melawan penjajahan, melawan imperialis, dan melawan Israel. Palestina saat ini seperti sebuah pintu gerbang menuju surga. Setiap hari rakyatnya gugur menjadi syuhada akibat serangan brutal dari Zionis Israel, dan ironisnya justru banyak yang menyebut Palestina sebagai teroris. Padahal mereka sedang memperjuangkan tanah mereka sendiri yang habis dirampas oleh Zion. Mungkin sudah banyak yang membaca tentang cerita panjang bagaimana Yahudi pertama kali mengemis kepada rakyat Palestina untuk diberikan tempat mengungsi setelah terancam dihabisi di Eropa. Jadi pada masa kejayaan Nazi Hitler itu berusaha melakukan genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap ras Yahudi. Sehingga dampak dari perlakuan Nazi Hitler pada waktu itu membuat banyak sekali bangsa Yahudi yang tinggal di Jerman dan di beberapa daerah di Eropa itu mengalami perlakuan yang mengerikan. Banyak yang meninggal, dibunuh di kamp-kamp konsentrasi. Meskipun ada beberapa yang bisa melakukan eksodus ke luar negeri ya. Itulah awal mula dari pendudukan Israel di Palestina. Pada waktu itu Theodor Herzl mencoba menemui Sultan Abdul Hamid II, meminta izin untuk meminta tanah di Palestina dengan alasan untuk menampung pengungsian dari kaum Yahudi yang mendapatkan perlakuan sadis di wilayah pendudukan Jerman. Saat itu oleh Liga Bangsa-Bangsa
yang dibentuk untuk mencegah konflik serupa terjadi, Inggris diberikan mandat berkuasa di tanah Palestina hingga rakyatnya dianggap bisa mandiri. Jadi Inggris diberi kekuasaan oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk berkuasa di tanah Palestina hingga rakyatnya bisa dianggap mandiri untuk bernegara, berbangsa. Namun warga Arab Palestina yang sudah menempati tanah itu berabad-abad tersingkir oleh pendudukan Israel. Bukan perlahan-lahan, melainkan perebutan paksa tanah berlangsung sangat cepat. Mundur 3 tahun sebelum menguasai tanah Palestina, Inggris lebih dulu mendeklarasikan dukungan terhadap dukungan politik terhadap gerakan Zionisme. Pada deklarasi Balfour pada tahun 1917, kerajaan Inggris mendukung berdirinya rumah untuk bangsa Yahudi. Tempatnya di Palestina menjadi tujuan karena diklaim sebagai tanah leluhur bangsa Yahudi. Sehingga Inggrislah yang memberi ruang kepada Zionis untuk masuk, bangsa Yahudi untuk awal mula masuk di daerah Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 dibentuk oleh Arthur Balfour selaku Menteri Luar Negeri Inggris dan Arthur Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, dan seorang bankir kaya raya dari dinasti Rothschild yang menguasai dunia. Rencana pun disusun. Saat itu Perang Dunia I sedang berlangsung. Perang Dunia I terjadi pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Ketika Perang Dunia I berlangsung, wilayah Palestina masih dalam naungan Daulah Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman yang berada satu barisan bersama Jerman kalah. Mereka terpaksa menyerah hingga harus merelakan wilayah yang selama ini dalam perlindungannya menjadi rebutan, menjadi ajang perebutan wilayah. Saat itulah Arthur Balfour bersama Rothschild yang sudah menyusun rencana untuk membentuk negara Yahudi di tanah Palestina pada deklarasi Balfour langsung memulai rencananya. Pasca Inggris mendapatkan kuasa penuh di tanah Palestina, orang Yahudi berbondong-bondong pindah ke Palestina. Gelombang perpindahan orang Yahudi dari Eropa terjadi pada tahun 1929 hingga 1939 saat Nazi Jerman mempersekusi orang-orang Yahudi di Eropa. Setelah orang-orang Yahudi mulai menyesaki wilayah Palestina, pada tahun 1948, Inggris memutuskan angkat kaki. Palestina dilepas, dan kaum Zionis pada 14 Mei 1948 mendeklarasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Mendirikan sebuah negara di negara orang lain. Andai kata itu terjadi di wilayah kita, pasti itu disebut kudeta. Tapi karena Yahudi mendapat dukungan Barat, sehingga itu bisa terjadi berjalan dengan masif hanya dalam waktu 10 tahun. Jadi sejak 1929 sampai 1939. Sehari setelah pendeklarasian, tepatnya pada tanggal 15 Mei 1948 atau 73 tahun lalu,
Zionis Israel melakukan pengusiran terhadap rakyat Palestina. Ini tentunya sebuah logika yang gila itu. Mengusir sebuah bangsa, sebuah masyarakat, pemilik tanah setempat, diusir oleh pendatang yang mendeklarasikan berdirinya sebuah negara karena mendapatkan dukungan baik finansial, militer dari negara-negara barat, pemenang Perang Dunia ke-1. Ya. Sehingga pada tanggal 15 Mei 1948 atau 73 tahun, Zionis Israel melakukan pengusuran terhadap rakyat Palestina. Rakyat Palestina diusir dari tanah leluhurnya dan menjadi pengungsi di negeri sendiri. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba Day, Hari Nakba. Zionis Israel melakukan penghapusan etnis di tanah suci bumi Syam, yaitu buminya para nabi. Deklarasi berdirinya Israel itu membuat bangsa Arab melawan. Sejumlah negara-negara Arab di sekitar Palestina mulai melakukan invasi dengan memberikan dukungan kepada militer Arab Palestina guna mencegah berdirinya negara Israel. Bagi orang Arab Palestina, perang itu menandai awalnya bencana. Saat itu negara-negara Arab seperti Mesir, Transjordania, Irak, Suriah, Liga Arab, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Lebanon, hingga Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perang kalah melawan Israel. Kemenangan Israel membuat 700.000 orang Arab Palestina terusir dan 700.000 orang Yahudi masuk Palestina. Israel pun merampas sebagian wilayah Palestina. Pada perang tahun 1948 berlanjut pada 1967. Perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Suriah, Yordania, Irak dengan dukungan PLO dan Lebanon berakhir dengan kemenangan Zionis. Kekalahan Mesir membuat Gaza terlepas dan dikuasai Israel. Yordania pun terpaksa merelakan wilayah tepi barat kepada Israel. Akibatnya sekitar 300.000 rakyat Arab Palestina terusir dari tepi barat. Setelah perang 1967, komunitas-komunitas Yahudi semakin beringas. Mereka pindah ke tepi barat dan mendirikan pemukiman eksklusif, pos-pos pemeriksaan dan blokade jalan dibuat militer Israel. Alasannya satu, demi melindungi orang-orang Yahudi yang merampas tanah-tanah Palestina. Akibatnya rakyat Palestina di tepi barat tergusur. Padahal aksi Zionis Israel itu melanggar konvensi Jenewa keempat yang berisi melarang transfer populasi ke wilayah sengketa. Namun pelanggaran ini tak dihiraukan. Nah, sedikit keluar dari topik. Mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia juga mewaspadai adanya upaya untuk transfer populasi dari bangsa asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Jadi transfer populasi itu adalah strategi penjajahan yang memang secara sistem direncanakan berpola untuk melakukan inovasi sosial dan nanti akan berujung kepada pendudukan secara penuh di daerah yang dilakukan transfer populasi. Oke, kita kembali ke sejarah Palestina.
perlawanan bangsa Arab tak berhenti terhadap Israel. Negara Palestina pun dideklarasikan pada 1988. Tetapi hingga kini warga Arab Palestina masih dalam cengkraman penjajahan. Jika Palestina yang dijajah, mengapa rakyat Indonesia perlu membantu? Apa hubungannya Palestina dengan Indonesia? Kita akan membahas latar belakang. Setelah serangan rudal Israel menghancurkan jalur Gaza, banyak yang menyuarakan pendapatnya membela Israel. Mereka yang menilai Israel mengirimkan rudal untuk mempertahankan diri dari serangan roket-roket yang dikirimkan oleh pejuang Hamas dari jalur Gaza. Tudingan pejuang Hamas yang disebut sebagai senjata makan tuan Israel karena dituding dibentuk oleh Israel akan saya bahas sendiri di bahasan kali ini. Dari sekian banyak orang yang menyuarakan dukungan untuk Israel, ada satu orang yang membuat saya tertawa. Sebenarnya orang itu kita sebut saja pria tulang lunak atau pria tanpa baut, menyebut sejak kapan Palestina berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Hujatan pun langsung datang dari warganet kepada pria tanpa baut itu. Tapi bukan itu poin utama yang ingin kita bahas. Kita kesampingkan dulu pemahaman yang salah atau mungkin dia buta sejarah sekaligus buta hati nurani. Palestina itu bagai saudara tua Indonesia. Palestina itu adalah saudara tua Indonesia yang pasang badan di PBB dengan menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan harus mendapatkan pengakuan dari minimal 10 negara anggota PBB. Palestina lewat Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan saudagar kayanya Muhammad Ali Tahir pasang badan. Bahkan Ali Tahir menyerahkan semua hartanya untuk Indonesia yang saat itu sedang memiliki kas negara yang tidak memiliki kas negara alias miskin. Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia, kata Ali Tahir. Dukungan berlanjut aksi turun ke jalan yang dilakukan rakyat Palestina. Keberadaan Palestina adalah negara pertama yang mengacungkan tangan pada sidang PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Membuat negara-negara di Liga Arab dan Timur Tengah seperti Kuwait, Irak, Arab Saudi ikut bergerak menyatakan dukungan untuk Indonesia. Karena itulah Profesor Agus Salim dan A.R. Baswedan, kakek dari Bapak Anies Rashid Baswedan, yang menjadi delegasi Indonesia mondar-mandir ke luar negeri untuk urus dokumen penandatanganan dukungan negara-negara Timur Tengah tersebut. Karena faktor itulah pantas jika Indonesia terus menyuarakan dukungan kepada Palestina. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah perintah Bung Karno untuk meminta timnas Indonesia mundur saat bertemu Israel dalam ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Pada saat itu Indonesia sedang dikdaya dan tinggal selangkah lagi bermain di Piala Dunia. Dalam babak kedua penyisian, Indonesia berada satu grup dengan Mesir, Sudan, dan Israel. Namun Indonesia memilih untuk mundur setelah permintaan bermain di tempat netral tanpa lagu kebangsaan ditolak FIFA. Indonesia menolak bermain di Tel Aviv, kandang Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.
Indonesia pernah merasakan bagaimana sakitnya dijajah, tanah dirampas, rakyatnya dijadikan budak. Jika tidak setuju dengan perjuangan rakyat Palestina, cukup diam. Jika tidak memberikan bantuan berupa harta, jangan nyinyiran para pengumpul donasi, cukup doa atau diam. Karena di sana mereka yang membantu perjuangan rakyat Palestina sedang mengumpulkan bekal dalam perjuangannya. Dari catatan panjang itu, masih adakah yang berani menyebut Palestina bukan urusan kita? Indonesia seperti lemah yang saya sebut di atas. Masih adakah yang tidak tergerak hatinya melihat jutaan nyawa umat Islam dibantai? Jika tidak mau melihat Palestina sebagai konflik agama, cukup lihat peristiwa pembantaian di Palestina sebagai bencana kemanusiaan. Tanyakan hati nurani Anda ketika bangsa Yahudi, Zionis Israel merebut, menjajah, menginvasi secara paksa wilayah Palestina dan melakukan persekusi terhadap warga Palestina. Mudah-mudahan sedikit pembicaraan ini bisa menjadi pemahaman kita, memahami hal-hal yang mendasar sejarah awal masuknya bangsa Yahudi Zionis Israel di tanah Palestina. Salam badai Al-Quds. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.